Ya oke lah, nggak apa-apa. Ya, oke selamat siang semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa dengar ya. Kalau nggak bisa dengar, tolong beritahu saya. Oke, Oke, selamat siang semuanya. Ya, bagus. Selamat siang, Pak Andre. ya selamat siang Pak Gibson, Ibu Ani di Sampit ya. Sorry di Palangkaraya. Nah, Bu Maria Kendek di Nabire. Selamat siang, Mama Ita di Depok, Pak Gibson Pekanbaru, Bu Risdiana Jakarta, Pak Marsana di Sampit. Ada lagi Maksi, Bu Sri Mujiati di Pati. Oke, selamat siang semuanya. Oke, kami bersyukur pada uh, hari ini, siang ini, karena anugerahnya kita bisa berkumpul di virtual Zoom ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Right. Luar biasa siang hari ini seperti biasa selalu ada narasumber itu Ibu Ani Esmono yang saat ini masih di Palangkaraya ya. Masih belum disampit ya. Ya, ini Ibu dari sahabat saya Pak Marsana, ini dari Pak Marsana. Oke. Alright, teman-teman kompak saat ini ya sudah hadir di virtual Zoom pada siang ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel saya uh, di rumah maupun di mana berada ya. Saya beritahu bahwa Anda semua ada di YouTube di channel yang tepat ya. Teman-teman, uh, kiranya engkau begitu baik Tuhan ya. Saya hanya bisa ucapkan bahwa semuanya adalah karena anugerahmu, anugerah Tuhan saja. Welcome back di YouTube channel Kompak Siang, Our Quality Time with Jesus. Ya, uh, sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya seperti yang diperintahkan di Matius Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Bersyukur karena anugerahmu kita ada di channel ini ya. Biarlah ini semua karena demi kemuliaan namamu. Mohon untuk teman-teman jangan Anda skip ya video ini. Anda boleh memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share link ini ya ke komunitas-komunitas rohani agar semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh diberkati. Sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran. Sehingga mereka boleh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, jangan di-skip videonya. Ya, Firman dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian, bisa kontak ke 08122 9790 2298 atau ke 08123 557375. Nanti akan kami jadwalkan untuk bisa tampil di YouTube channel ini. Sekarang mari kita sambut dengan sukacita Ibu Ani Asmono dari Palangkaraya yang akan bersaksi ya. Shalom, selamat siang Ibu Ani. Ya, selamat siang, puji Apa Tuhan. kabar? Ya, Ya, puji terima kasih ya Tuhan. buat kehadiran Ibu Ani ya yang sudah Ya, terima kasih. hadir di link Zoom kompak siang ya. Welcome to the room of revival and room of reform ya. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Sebelum Bu Ani memulai kesaksiannya, saya ajak Bu Ani Asmono untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas kesempatan yang kau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul pada siang hari ini di virtual Zoom ini untuk mendengarkan kesaksian dari Bu Ani tentang bagaimana Ibu Ani mengalami kasih dan kuasa-Mu di dalam hidupnya.
Kami mohon ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada setiap hati yang mendengarkan agar kesaksian ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi ketabahan bagi kami semua untuk memberitakan kebenaran pada setiap orang. Nah, terima kasih Tuhan, saya percaya biarlah Roh Kudus yang bekerja dari awal, pertengahan sampai akhir. Saya percaya biarlah saya hancurkan roh-roh maut, roh kuasa-kuasa kegelapan, biarlah perangkat-perangkat yang kami pakai bisa diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bu Ani, saya mau share dulu ya satu kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4 berkata apa? Sekalipun, nah, ada sekalipun ya, dengar baik-baik ya. Firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 4. Dicatat saja, enggak sempat buka. Mazmur 23 ayat 4 bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hidup di tengah dunia ini pasti, ya saya ulang lagi, hidup di tengah dunia ini pasti penuh apa? Tantangan, problem, masalah, ya dari orang yang pangkat tinggi, dari presiden sampai orang gembel sekalipun ya. Tapi dengar baik-baik, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan mengalami pertolongan dan pembelaan dari Tuhan. Oke, inilah kita bangga, kita punya Allah yang seperti itu. Kita katakan, amin. Oke, Bu Ani, silakan mulai dengan perkenalan dulu supaya teman-teman banyak yang belum kenal, gitu. Perkenalan dulu, nanti ngobrol-ngobrol sama saya. Inilah podcast siang hari ini. Silakan Bu Ani, saya berikan layar ya untuk Bu Ani. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andre. Salam. Salam yang sudah mengundang saya dalam Korambiu pada siang ini. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ani Asmono. Umur saya 57 tahun, hampir 60 ya, kurang 3. Anak saya 2, putri semua, suami saya 1, yaitu Bapak Marsana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kira perkenalannya cukup sekian. Saya akan menyaksikan apa yang saya alami, cinta kasih Tuhan Yesus. Bentar Bu. Ibu kan dari, ya maaf saja ini bukan rasis ya, kan beda ya. Ibu itu putih ya, cantik lagi, mau-maunya loh sama teman saya ini loh, sahabat saya yang hitam loh. Apa yang menyebabkan ini? Saya tuh tidak melihat, tidak melihat wajah depannya Pak, tapi saya melihat hati Pak Mar itu mempunyai hati Bapak. Sudah saya duga nih. Apakah nggak ada tantangan dari keluarga Ibu Ani ini? Oh, kok mau-maunya sama ini hitam? Ada nggak pernah gitu? Pasti ada lah. Coba ceritakan. Ada Pak. Waktu itu saya masih gadis. Ada papi saya yang terutama tidak setuju ya, karena kami terus terang aja beda. Saya keturunan Pak Marsana asli Jawa dan hitam lagi seperti orang Ambon. Dan waktu itu Pak Marsana posisinya di Kalimantan, dia tugas menjadi ASN di Kalimantan, di Sampit, dan saya masih di Solo. Karena Pak Mar sering kadang main di tempat kakaknya bergereja dengan saya, maka jadi kenal. Ya semua itu puji Tuhan karena memang Tuhan sudah mempersatukan kami. Saya yakin bahwa Pak Mar itu jodoh saya. Meskipun hitam, tapi putih hatinya. Oke. Cukup. Saya tahu itu. Memang cara Tuhan yang mempertemukan. Witing tresno jalaran senggo nglibet, Pak Andre. Kenapa? Witing tresno jalaran senggo nglibet. Senggo nglibet. Karena apa? Enggak, karena Tuhan. Karena sama takut Tuhan. Sama-sama takut.
Oke, oke. Ya, saya tahu pasti Pak Marsana ini gigi ini ada cewek putih lagi, cantik lagi, mail saya kejar apapun yang terjadi. Lautan ku seberangi, gunung yang tinggi ku daki. Oke, terima kasih perkenalannya. Ceritakan Bu Ani ya, pasti pernah karena sudah mengenal Kristus kan, pasti sudah karena sudah ditebus oleh darah Kristus, pasti sudah termasuk orang yang selamat. Adakah keinginan Ibu Ani menceritakan kebenaran pada orang yang belum pernah? Coba ceritakan. Silakan. Ya, puji Tuhan. Kalau saya terus terang aja Pak, tahun 2023 kemarin, 1 tahun yang lalu, sama bulannya bulan Juli, cuma Juli awal. Kalau ini kan sudah tanggal 20-an lebih. Saya ternyata mengalami didiagnosa gagal ginjal. Hal itu membuat saya stres. Hal itu membuat saya down. Waktu saya sakit dan dibawa ke rumah sakit dengan suami, dengan anak dan kakak saya. Waktu itu gula darah saya itu di rumah sakit diukur itu drop. Cuman 22. Dan dokternya berkata seperti ini. Ini ibu ini biasanya kalau gula darah se-22 itu koma atau mati atau gila. Soalnya gula darah saya memang 22. Jadi kalau sampai saat ini saya masih bisa tertawa, masih bisa lari, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan Yesus yang meng-take over kehidupan saya. Nah, waktu saya dikatakan gula darah saya seitu 22, dokter itu mengambil suatu tindakan, gula darah saya dinaikkan. Dikasih cairan apa saya juga nggak mengerti, tapi di dalam dekat infus itu ada cairan, dan saya dinaikkan gula darah saya menjadi lebih tinggi dan kebablasan menjadi 600. Itu suatu hal yang membuat saya waktu itu, saya sendiri tidak mengerti ya, tapi yang bercerita itu anak dan kakak saya kandung. Kebetulan anak, kakak kandung, dan suami merawat saya atau menunggu di rumah sakit. Yang saya tahu, badan saya gemetar. Tetapi anak-anak berkata, suami berkata, kakak saya berkata bahwa saya berbicara pun tidak bisa, pelo. Dan saya pun berjalan pun juga nggak bisa, gemetar semua. Ternyata saya dikatakan dokter itu, saya tuh stroke ringan, stroke pokoknya. Tetapi dengan berjalannya saya dikatakan, ibu harus, saya tidak mengerti, tahu-tahu saya dimasukkan di ruang hemodialisis, dicuci darah. Dalam 3 hari berturut-turut tuh saya dicuci darah. Akhirnya saya mempunyai kesadaran, saya bertanya, kan tidak ada yang memberitahu saya ini sakit apa, saya tidak diberitahu. Saya tahu-tahu berkata sama dokter yang di dekat saya, dok, saya ini sakit apa, kok setiap hari saya dibawa ke sini. Ternyata dokter tersebut berkata, ibu ini gagal ginjal. Ginjal ibu berfungsi tinggal 15%. Akibat gula darah. Memang beberapa akhir-akhir itu saya tuh meminum obat gula yang paten yang diberi dokter spesialis sangat tinggi. Akhirnya saya ngedrop itu. Dan dokter itu berkata seperti ini, ibu, selama hidup ginjal ibu tidak bisa berfungsi. Dan gantinya ya alat ini. Alat untuk cuci darah itu baru pertama kali itu saya juga mengerti ternyata seperti mesin ATM yang di bank-bank itu, yang di gerai-gerai itu. Tetapi besar itu, tapi bentuknya hampir sama seperti itu. Ada selangnya, ada apanya diputar. Nah, saya dicuci selama dalam 3 hari berturut-turut dicuci. Dan selanjutnya saya harus cuci darah seminggu 2 kali. Waktu saya masuk pertama kali, saya dicek lab, itu kreatinin saya 11,9. Apa yang terjadi pada diri saya? Apakah saya nggak down? Apakah saya nggak marah?
secara fisik, secara psikologis saya marah. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Saya marah bukan kepada sama anak-anak, suami, enggak. Tetapi dengan ketegar tengkuan saya, dengan kebandelan saya, dengan sok hebatnya saya marah dengan Tuhan saya. Itu saya akui. Saya protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa ini seperti ini? Saya tidak bisa bekerja. Dulunya kalau saya belum cuci darah, saya bisa bekerja, dagang. Tapi ini saya nggak bisa. Dan keadaan saya pun nggak stabil. Belum stabil, belum seperti ini. Mau makan nggak bisa, mau duduk sempoyongan, mau berjalan apalagi. Tensi saya ngedrop, kadang naik kebablasan, gula darahnya juga demikian. Selama itu hampir 2 bulan saya mengalami hal seperti itu. Tetapi pada suatu saat saya bersaat teduh dengan Tuhan saya, ya guru saya Tuhan Yesus, itu saya diingatkan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati saya. Saya berkata kepada Tuhan saya, guru saya seperti ini, Tuhan, saya tidak mau seperti ini terus Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Saya mau nurut. Setelah saya bisa mengatur hati saya bisa berkompromi dengan hati saya, dan saya mau apa yang dimau Tuhan, proses di dalam kehidupan saya itu benar-benar saya letakkan di tangannya Tuhan Yesus. Maka keadaan saya semakin enak. Saya tidak lagi tensi saya tidak terlalu tinggi lagi, gula darah saya juga tidak ngedrop, juga tidak tinggi lagi. Bahkan terakhir waktu saya masih di Sampit sekitar bulan 10 kalau nggak salah. Kreatinin saya sudah dinyatakan 3,6. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ternyata di Sampit ini kalau orang yang cuci darah harus dirujuk di Kota Palangkaraya, di provinsinya. Karena di situ alatnya sedikit, orang pasien yang cuci darah banyak. Maka harus dirujuk ke Palangkaraya. Saya harus ke Palangkaraya. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi masalah, suami saya di Sampit, saya di Palangkaraya, dan anak-anak saya kebetulan juga di Palangkaraya. Anak-anak saya dua-dua kuliah di Palangkaraya. Tes 1, 2, 3. Bu Ani bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya, bisa. Oke, sebentar. Saya mau tanya, waktu Bu Ani mengalami imannya down kan? Ya, mengalami imannya down ya. Saya ikut Tuhan, saya tidak pernah neko-neko. Kok saya dapat gagal ginjal segala? Orang nggak kenal Tuhan loh, kok sehat-sehat? Kan begitu kan? Orang nggak kenal Tuhan, malah menghujat Tuhan, malah dia sehat. Malah dia lebih kaya lagi dari saya. Kok saya yang anak Tuhan, kok saya mengalami ini? Dulu kan merasakan situ ya. Ya, yang saya rasakan ada nggak? Yang saya ada rasakan mungkin Pak Marsana ada menguatkan hati Bu Ani, ada nggak? Ya, kalau yang saya rasakan begini, Pak. Saya tidak melibatkan orang lain, tetapi yang menjadi pertanyaan pada diri saya sendiri, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Nah, terus itu yang menjadi pertanyaanmu, kenapa saya sampai seperti ini? Nggak pernah curhat sama Pak Marsana? Oh, kalau anak-anak dan suami support, Pak. Kalau suami itu seringnya seperti ini, Mama kan anaknya Tuhan, jadi ya Mama harus banyak berharap. Apalagi kalau menghadapi operasi. Nah, menghadapi operasi pun Pak Mar juga sering berkata, terus berharap sama Tuhan. Kita anak Tuhan. Pasti ada perbedaannya. Nah, itu yang sering dilontarkan Pak Mar kepada saya. Oke. Ya. Oke. Ini nggak banyak waktunya ya. Saya monitor waktunya. Selama ini pernah nggak Bu Ani menceritakan kebenaran firman Tuhan, ya kebaikan firman kebaikan Tuhan lah, supaya orang itu mengenal siapa Yesus itu? Ya. Gitu. Itu ceritakan itu aja.
Ya. Nah, setelah saya dibawa ke Palangkaraya, di sini keadaan saya puji Tuhan semakin membaik, Pak. Amin. Dan kreatinin saya sekarang sudah 2,9. Itu puji Tuhan. Banyak orang di sana yang bertanya, "Ibu, obatnya apa?" Orang cuci darah terutama. Soalnya kalau melihat pasien cuci darah, Pak, itu banyak sekali yang hilang pengharapan. Berjalan tidak bisa, jantungnya kena, paru-parunya kena, kakinya kena. Tapi puji Kreatin Tuhan, berapa? Kreatin 2,9. iya, sekarang sudah 2,9. Biasanya berapa? Normalnya berapa? Kalau seusia saya 2 di bawah, berarti tinggal 0,9. Saya mengurangi seperti itu. Sudah saya tanya Harusnya di dokternya. bawah 2. Iya, harusnya di bawah 2. Tapi Oke. saya masih 2,9. Tapi Oke. kalau teman-teman saya, Pak, ada yang sampai 11, 12 Wow, bisa kreatin ini. tinggi ya. Ya, nah puji Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang cuci darah di Palangkaraya rumah sakit ini, saya sangat tergerak sekali, Pak. Saya tidak peduli orang itu Muslim, Buddha, Katolik, atau Kristen. Setiap bertanya dengan saya, "Ibu, apa obatnya?" Saya katakan, obatnya kita sama, diberi BPJS. Yang lain adalah saya terus dekat tenggelam di dalam Tuhan saya. Amin. Saya tidak malu. Meskipun mereka Muslim, saya tidak malu. Saya Oke. katakan bahwa kalau sebentar. sekarang saya Sebentar. bisa berlari, Oke, itu karena sebentar. Tuhan Yesus saya. Teman-teman, tolong buka kameranya semua ya, supaya Ibu Ani ini bisa bicara setiap kita. Kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya. Tidak harus saya, karena saya akan ada banyak pertanyaan. Ya, saya harapkan teman-teman juga ikut interaktif, karena ini podcast. Oke, lanjut, Bu Ani. Ya, saya katakan tadi, beberapa hari yang lalu saya juga menjumpai sepasang suami istri yang Muslim ya. Dia Oke. bertanya, "Kenapa Ibu seperti ini?" Saya pun juga sama jawaban saya. "Ibu, saya juga seperti suami Bapak dulu, stroke. Tetapi karena saya tetap mengasihi Tuhan saya, dan ini bukti karya Tuhan saya, bahwa saya benar-benar bersyukur, Bu. Kalau sekarang saya bisa berlari, saya bisa berkata-kata dengan seperti ini semua karena kasih Tuhan Yesus saya. Jadi di Amin. tengah-tengah saya proses cuci darah sebelum masuk di dalam bednya masing-masing, otomatis kami berkumpul. Kalau di situ banyak orang yang tidak berpengharapan, kalau memang saya digerakkan Roh Kudus, saya dekati dia. Pasti orang itu menangis dan mengeluh. Bagaimana ini saya nggak peduli. Ada yang Buddha, ada yang Katolik, saya katakan, ayo kembali. Suatu saat ada dari orang Kristen, mereka tidak berjemaat, tidak bergereja, saya digerakkan dengan Roh Kudus, padahal saya sudah naik di bed, sudah selimutan, mau dicucuk ya tangan saya dengan selang-selang itu. Tapi karena saya melihat orang itu kasihan, kenapa orang itu? Saya langsung digerakkan oleh Roh Kudus, saya datangi itu, ternyata mereka ini sepasang suami istri Kristen, dan mereka lama sekali tidak bergereja. Saya katakan, "Ibu Kristiani?" Iya. Terus, "Ibu masih sering ke gereja?" Dia berkata, "Tidak." Baca firman? Tidak. "Ayo Bu, Pak, kembali ke Tuhan." Saya Oke. katakan demikian. Karena apa? Mulut saya dan hati saya tidak bisa ditahan. Makanya saya nyamperi orang itu. Dan Bapak itu berkata, "Iya Bu, saya lama sekali tidak beribadah." Jadi puji Tuhan, kalau memang saya di tempat itu, tetapi kalau saya bisa menguatkan mereka, baik itu Muslim, baik itu Kristen, saya kuatkan. Amin. Itu bukan kuat gagah saya. Itu karena Roh Kudus yang berbicara dalam hati saya. Banyak sekali ya Ibu-ibu, setiap pasien cuci darah, ada yang kadang dicuci darah tiba-tiba meninggal. Ada yang ngedrop seperti itu. Kemarin juga ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang perutnya besar. Terus ada seorang bapak, masih muda, dia ASN, tapi kontrak. Dia kehidupannya sangat, bukan ekonomi yang saya maksudnya, tapi kesehatannya sangat payah sekali. Saya sering memberi semangat istrinya ini. "Ayo Bu, bapaknya suruh semangat. Ayo Bu, bapaknya suruh semangat." Gitu. "Ayo kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bible kita Bu."
beberapa waktu yang lalu Bapak ini sehat. Dia tahu-tahu mendekati saya. Ibu Wani, terima kasih ya kalau Ibu sering memberi semangat saya. Sekarang Amin. saya juga bisa berjalan seperti Ibu. Sudah kembali Pak ke Tuhan Yesus. Iya, saya belajar Pak, Bu. Saya belajar baca firman. Ini baru aja terjadi. Orang ini masih di bawah saya umurnya. Tetapi karena keadaannya sangat payah sekali beberapa bulan yang lalu, saya lihat payah sekali dan terus saya pompa kalau ketemu, ayo Pak, semangat Pak, ayo Pak. Sering baca firman Pak, sering saat teduh, sering berdoa gitu. Baru beberapa hari yang lalu istrinya dan dia menyamperi saya kalau ini semua saya semangat ini terima kasih Bu. Saya melihat bukan saya yang dilihat, tapi saya percaya Roh Kudus yang bekerja di tengah hati dia itu membangkitkan dia untuk dia kembali ingat akan Tuhannya. Dan saya yakin setiap saya dan orang-orang yang cuci darah itu kalau mau berharap dengan Tuhan, kasihnya, karyanya nyata. Dengan badan kita, dengan badan saya mengalami Tuhan untuk bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, Seperti oke. itu ya. Bu Ani kan memberitakan kasih Kristus, siapa Yesus itu kepada orang-orang yang sama-sama cuci darah. Pernah nggak Ibu Ani bercerita mengenai siapa Yesus? Mungkin ke tetangga, mungkin di pasar atau penjual sayur langganan Ibu. Pernah nggak selain di situ, selain di rumah sakit? Ya, kebetulan saya ini di rumah Palangkaraya ini, Pak. Saya dipinjami rumah oleh teman gereja dan anak-anak saya di sini. Dan di kemarin beberapa waktu yang lalu di sebelah saya itu ada penjual warung sayur dan keluarga mereka bermasalah. Kebetulan dia beragama Buddha. Di situ saya masuk pelan-pelan, Pak. Saya ceritakan bagaimana kasih Tuhan itu pada kehidupan saya pribadi, keluarga saya, dan Tuhan Yesus bisa menjadi terang di dalam keluarga. Saya yakin kalau memang Roh Kudus bekerja pada orang itu, tidak menutup kemungkinan dia pun juga akan ikut Tuhan. Demikian juga nanti sore saya juga diajak gembala saya pelayanan kepada orang-orang yang sakit stroke, sakit Parkinson dan jantung. Saya puji Tuhan kalau saya dilibatkan di situ bahwa itu bukan kuat gagah saya, tetapi karena kasih Tuhan Yesus yang membakar semangat saya. Dan juga sudah dijadwalkan kami akan pelayanan di Palangkaraya ini ada jembatan, kolong jembatan yang di situ penghuninya itu ya, maaf, apa itu narkoba dan pemulung. Kebetulan gembala saya membawa saya untuk pelayanan di situ. Saya pun juga belajar. Saya bawa anak-anak saya. Supaya apa saya membawa anak saya? Mumpung saya masih hidup, saya pun juga mengajari anak-anak saya. Jadi kalau nanti sore saya pelayanan pada orang yang sakit, anak saya pun juga saya bawa. Supaya saya juga mendidik Yerusalem saya dulu, yaitu rumah tangga saya dulu. Saya kira seperti itu ya Pak. Oke, Bu Ani satu lagi. Kalau nggak ada teman-teman nggak ada yang bertanya ya, saya akan bertanya terus ini. Nggak ada yang bertanya, buka mikrofonnya kalau bertanya. Oke, nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya lagi. Bu Ani pernah nggak Ibu Ani waktu menceritakan Tuhan Yesus, kebaikan Yesus, terus ada orang yang menolak? Pernah nggak ditolak? Ya, ada. Oke, silakan. Di rumah sakit, kebetulan ini maaf kata, ibu itu orang berkerudung. Ibu ini sehat, bapaknya cuci darah. Bapaknya ini bertanya terus kepada saya. Kalau orang bertanya, pasti saya akan menjawab, Bapak, saya seperti ini karena Tuhan saya. Saya bersyukur pada Tuhan saya. Obatnya ya Tuhan saya. Ibu ini pertamanya dengan saya akrab, Pak. Tapi waktu saya menyebut Tuhan Yesus, dia buang muka. Itu benar. Buang muka dan pertama dia duduk di sebelah saya, terus dia pergi nyelonong, mukanya nggak enak. Tapi saya nggak peduli, karena saya yakin
paling tidak telinganya mendengar nama Tuhan Yesus. Amin. Paling tidak telinga ibu tuh mendengar bahwa kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa mujizat Tuhan Yesus itu dari dulu sampai sekarang nyata. Tetapi bapaknya yang muslim yang sudah haji itu dia tetap bertanya. Dan dia buang muka. Selama hampir 1 bulan saya cuci darah, ibu itu biasanya akrab dengan saya, tidak mau. Saya nggak peduli. Tapi saya tetap menyapa dia. Saya tetap ramah pada ibu itu. Padahal ibu dan bapak ini sama-sama dari Sampit, dirujuk di Palangkaraya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara yang terkasih? Sekarang ibu itu mau berbicara dengan saya, mau berkata-kata lagi dengan saya. Saya yakin itu bukan kuat gagah saya, bukan gara-gara Ani, bukan, tapi gara-gara Roh Kudus. Karena apa? Saya pun juga berusaha ramah dengan dia. Amin. Dan saya yakin apa yang didengar dia, kalau dulu dia tuh merasa jijik atau anti dengan nama Tuhan saya. Tapi waktu dia mendengar itu, dia pun mungkin terkejut juga. Ternyata seperti itu. Meskipun dia nyelonong. Tapi akhirnya dia sekarang juga akrab dengan saya kembali. Amin. Oke. Roh Kudus ternyata melembutkan hati yang keras kan. Nah, itu Tuhan Roh Kudus bisa melembutkan. Oke, selain sepertinya ditolak sama ibu itu yang suaranya nggak enak terus jadi nggak bersahabat. Ada nggak pengalaman lain mungkin di Sampit, mungkin tetangga atau siapapun? Oh, kalau di Sampit Pak sering kami dengan Pak Mar melakukan menolong tetangga. Itu katanya itu mau Bu Marsana dengan Pak Marsana, Mama Lingling dan Papa Lingling itu mau mengkristenkan. Nah, seperti itu. Tapi kami tidak peduli karena kami melakukan kasih Tuhan. Padahal yang kami tolong adalah Muslim. Itu pernah terjadi juga demikian. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya semua itu hilang sendiri. Mereka mengerti bahwa kami adalah orang Kristen, bahwa kami adalah bagaimanapun juga saya dengan Pak Mar adalah mau melakukan apa yang menjadi misi Bapak, yaitu amanat agung itu. Iya. Oke, Bu Maria, ada yang mau ditanyakan, Bu Maria? Boleh buka mikrofonnya. Ada. Ya, saya ingin tanya. Oh, siapa nih? Pak Gibson. Maria Pak Gibson. Oh ya. Oke. Atas waktunya, tadi Ibu sudah jelaskan yang begitu banyak mengenai keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Berarti Ibu yaitu sudah tertolong ditolong oleh Tuhan, dan itu menjadi satu pembelajaran di masa lalu. Tetapi masa lalu itu tidak kita ambil lagi, tetapi kita maju terus. Dan yang saya mau tanyakan tadi, Ibu Ani katakan bahwa waktu Ibu diproses oleh Tuhan atau diuji oleh Tuhan itu, ya mungkin Ibu yaitu sedang menunggu kapan yaitu ada kesembuhan atau pemulihan di dalam pribadi saya, dan kok tidak kunjung-kunjung sembuh, kok tidak kunjung-kunjung datang ada mujizat yang Tuhan buat. Dan tadi Ibu Ani katakan bahwa Ibu sempat marah kepada Tuhan. Kira-kira bunyi marahnya bagaimana? Atau bersungguh-sungguh bagaimana? Mantap. Iya, marahnya saya kepada Tuhan ya, saya sok, Bu. Saya tegar tengkuk. Saya tuntut itu Tuhan. Benar itu. Tuhan, saya kan sudah melakukan pelayanan. Kenapa saya seperti ini? Tapi itu tidak lama, Bu. Saya disadarkan dengan Roh Kudus. Saya nggak boleh terlalu menuntut Tuhan, terlalu marah dengan Tuhan. Siapa sih saya? Siapa saya kalau saya sampai berani seperti itu? Demikian juga karena ada dorongan dari suami, ada dorongan dari anak-anak yang selalu, terutama suami ya, setiap pagi pasti berdoa untuk saya. Dan itu menggugah saya. Kalau dulu persentase saya berdoa tuh misalnya 30-40, setelah kejadian ini saya setiap pagi sekarang itu jam 4 bersaat teduh.
Amin. Karena saya tahu Tuhan itu kekuatan saya. Amin. Amin, amin. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan berkati dan Tuhan pakai Ibu Ani lebih dahsyat lagi. Dan Ya, kuasanya. terima kasih. Kita sama-sama ya, Bu. Amin. Mantap. Terima kasih Bu Maria. Oke, Pak Saya ingin- Gibson. Iya. Ya, silakan. Saat ini saya ingin bertanya dari segi kesehatan. Saat ini apa yang Ibu rasakan dalam keadaan cuci darah? Berapa kali satu minggu? Ya, puji Tuhan ya, Pak ya. Saya ini dikatakan aneh ya, aneh, tapi semua itu karena kemuliaan Tuhan. Amin. Saya, kalau dokter penyakit dalam sudah mengatakan kepada saya, Ibu Ani boleh seminggu 1 kali atau 10 hari 1 kali. Wow. Dan saya akan diberi surat keterangan bahwa itu harus dilakukan di dokter dokter hemodialisisnya, cuci darahnya. Tetapi dokter cuci darahnya belum memanggil saya dibiarkan aja. Mau seminggu sekali ya boleh, mau seminggu 2 kali ya boleh, mau 10 hari sekali ya boleh. Tetapi kalau saya mengambil keputusan seminggu sekali atau 10 hari sekali, maka keputusan saya yang dari sampit itu seminggu 2 kali akan dicoret dan diberikan kepada orang lain. Saya tidak boleh lagi 2 kali. Nah, di sini menjadi dilema bagi saya. Terus dokter penyakit dalamnya berkata, gini aja Bu Ani kadang-kadang bolos. Jadi setiap 1 bulan saya tuh bolos 3 kali cuci darah. Itu dokternya diam aja, yang dicuci darah tuh diam aja. Soalnya dokternya sudah sering melihat bahwa perkembangan saya seperti itu. Dan teman-teman tapi yang ribut, yang cuci darah, teman-teman cuci darah yang lainnya, Ibu Ani, kenapa nggak cuci darah? Apakah nggak sesak? Apakah kuat? Apakah ini? Nah, kenyataannya ya seperti ini, saya tidak apa-apa. Sekali lagi, ini bukan kuat gagah saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang mau memperbaiki saya, yang Amin. memproses saya. Seperti Amin. itu, Pak. Terima Ya, kasih. jadi itu ketika cuci darah atau saat ini setelah cuci darah, apa yang dirasakan itu? Apakah perasaan sakit kah ada atau gimana? Nggak ada, Pak. Bagi saya, kalau orang-orang, Pak, setelah dicuci darah tuh enak. Tetapi kalau saya kebalikannya. Kalau saya tuh setelah dicuci darah, sampai rumah bisa mabuk, bisa muntah-muntah, bisa, tapi nggak keluar apa-apanya, bisa badan panas dingin. Karena apa? Perawatnya sering yang mengeluarkan cairan saya itu kebanyakan. Jadi seperti itu, saya sering ditegur sama anak-anak. Mama bilang dong sama dokternya, sama perawatnya, jangan dikeluarkan banyak-banyak itu racunnya. Kan itu bukan racun, Mama itu daging Mama yang bertambah. Maka berat badan saya ini bertambah terus. Oh, biasanya kan turun. Iya. Iya, Jadi harusnya teman-teman saya itu turun, Pak. Dan mereka, maaf kata ya, mereka layu. Tetapi saya sendiri juga heran, dokter saya itu sampai diteliti oleh dokternya ya, kenapa Bu Ani ini kok segar? Kok seperti orang nggak sakit, kata mereka. Tapi saya katakan kembali lagi, ini semua karena Tuhan saya. Sedangkan obat yang diberikan pasien sama dari BPJS. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama. Amin. jadi darahnya kan yang masuk tentu darah yang lain itu ya. Jadi di dalam tubuh Ibu sekarang berganti-ganti darah. Bagaimana hubungan emosional Ibu pada waktu berganti darah? Adakah pengaruhnya? Enggak seperti itu, Pak. Kalau cuci darah, itu yang dikeluarkan ya darah kita, dicuci di mesin itu, dimasukkan kembali. Iya. Tetapi pasien cuci darah Daur ini, ulang. ya, pasien Iya. cuci darah ini kebanyakan HB-nya ngedrop, tidak ada 10. Nah, itu yang tambah darah. Tetapi puji Tuhan, Pak, dari saya kena pertama kali sampai sekarang, saya cuma di transfusi darah pertama. Sekarang HB saya, itu dokternya pun juga heran. Saya melebihi orang sehat, 13,9. Teman-teman saya yang cuci darah, 10 itu sudah sangat paling tinggi. Tetapi saya bisa 13,9. Orang sehat itu kan 11 sampai 15 kalau perempuan.
saya bisa mencapai 13,9. Wah, sehat. Jadi kalau iya Bapak Ibu bertanya kenapa bisa seperti itu, saya pun dengan diri saya sendiri juga bingung. Tapi saya yakin bahwa ini adalah karya Tuhan, Amin. supaya saya dengan tubuh saya ini dimanapun saya memuliakan nama Tuhan Yesus. Yes. Dengan keadaan saya ini seperti itu, Pak. Iya, saya ingin bertanya secara spiritualnya. Sebagaimana yang Ibu alami pada saat ini seperti cuci darah seperti itu, apakah yang dilakukan oleh suami atau ibu untuk membuat kuat menghadapinya? Apakah dengan cara berdoa? Apakah ada cara yang lain? Kalau mungkin berdoa itu sudah banyak dilakukan orang, gitu. Apakah ibu juga melakukan hal yang sama? Ya, di dalam keluarga kami, Pak, baik itu imam saya, Pak Marsana, maupun anak-anak, itu sangat mendukung sekali. Banyak mereka itu berdoa bagi saya. Tidak hanya itu, teman-teman juga, teman-teman di Korambiu, kebetulan saya ini kan sering aktif Korambiu pagi. Di situ kami pun juga ditopang, Pak, hari-hari. Saya yakin tidak hanya itu aja. Gereja lokal saya pun juga demikian, di Sampit juga demikian sering mendoakan kami. Jadi ya karena saya bisa seperti ini karena kuasa doa, Pak. Amin. Hasil doa. Bukan Amin. hasilnya ahli, bukan. Siapa Amin. saya? Iya. Iya, iya. Terima kasih, Bu Ani. Semoga semakin kuat ya. Oke, very good. Oke, ini ada Pak Trisulo nih. Selamat siang Pak Trisulo. Apa kabar? Iya, tadi saya WA nggak ada jawaban. Saya pikir sibuk nih. Pak Trisulo bisa dengar saya? Halo. Ya. Pak Oke. Bambang juga, Pak Bambang, Pak Sudiono. Pak Bambang sudah masuk juga. Puji Tuhan lah. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih terakhir ya, yang mau bertanya. Boleh buka mikrofonnya. Saya Pak Andre. Oh ya, monggo. Mama Ita. Ya, terima kasih. Bu Ani, saya mau bertanya, sakit ini kira-kira berapa lama sampai Bu Ani dari ceritanya masuk rumah sakit cuci darah sampai sekarang Bu Ani segar itu prosesnya berapa lama gitu loh? Berapa lama Bu Ani sampai sehat? Ya, saya bulan Juli tahun 2023, kalau nggak salah tanggal 7 itu. Tanggal 7 Juli 2023, saya dibawa ke rumah sakit oleh suami dan anak-anak. Dan akhirnya saya dicuci darah. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, saya masih loyo. Tetapi setelah kesini sampai sekarang itu sudah 11 bulan. Ini maaf ya Bu, saya pun juga bisa mengimbangi, kalau saya di Sampit, saya juga bisa bekerja membantu suami saya. Dengan keadaan seperti ini, bagi saya tidak ada yang namanya saya harus mengasihi diri sendiri, harus lebih, itu tidak ada. Soalnya saya memandang kasih karunia Tuhan Yesus, harus saya berdiri benar. Oh, Pak Trisulo. Ya. Oh gitu. Iya. Jadi hanya 3 bulan ya, proses yang beratnya itu ya Bu Ani. Ya, saya merasakan seperti itu ya Bu. Hanya 3 bulan itu, tapi itu bertahap terus Bu. Semakin bulan itu bertahap terus. Oh, ada pemulihannya bertahap ya Bu Ani ya? Ya, ya gitu. Jadi setelah 3 bulan ini terus, pokoknya naik terus paling tidak sehat, saya ya? harus semangat terus. Ya, Kalau ya. ada pertanyaan, apakah teman cuci darah ada banyak yang loyo? Banyak sekali Bu. Ada yang gangguan Sebagian jantungnya. besar tuh. Iya, ada yang paru-parunya, ada yang kena tulang-tulangnya, ada yang kena nafasnya. Pokoknya banyak sekali macam-macam. Ya, seperti itu. Ada yang didorong pakai kursi roda, seperti itu. Makanya setiap saya cuci darah, saya kalau bertemu dengan orang yang pengharapannya seperti itu, pasti saya dekati. Saya rasanya tuh nggak kuat mulut saya ini. Saya harus menyaksikan bahwa Amin. Meskipun badannya sakit, tapi jiwa dan rohnya harus sehat. Itu Iya. tujuan. Amin, amin. Iya, itu pun selama sakit itu sudah makin meningkat, aktivitas kerja Bu Ani terus ya naik ya?
Nah, kira-kira Ya, pekerjaan apa tuh, Bu? Pekerjaan apa ya, Bu? Boleh kami tahu? kalau saya di Palangka sementara ini tidak bekerja, Bu. Tapi kalau saya di rumah di Sampit, saya bisa bekerja seperti Pak Mar, kirim pakan. Kebetulan suami saya itu membuat pakan ternak. Saya juga bisa ikut. Saya bisa ke gudang. Suami saya itu senang ternak. Ada kambing banyak, ada entok banyak. Di situ saya juga terjun. Misalnya suami saya itu mempunyai kebun 1 hektar lebih, ada tenaganya. Mereka panen. Saya bisa juga memanen, menyortir, terus langsung saya kirim ke pelanggan-pelanggan dengan suami saya. Sama seperti kemarin-kemarin sewaktu saya belum sakit. Cuma kalau sekarang saya harus tahu diri. Pekerjaan saya tidak boleh, tenaga saya tidak boleh terforsir. Iya. Saya harus Oh, bisa membatasi. iya. Ya, Ya, Yang ya, ringan-ringan. terima kasih Bu Ani. Terima ya kasih. terima kasih. Tuhan berkati, Oke. semakin sehat. Ya, Oke. Saya terima tanya, kasih. Andre. Saya tanya, Pak Andre. Oh, Ya, Pak Trisolo dari tadi saya panggil-panggil, nggak pernah ya, ini dijawab. Saya pikir nggak bisa. ada acara apa. Oke, saya kasih pertanyaan terakhir, Pak, ya, karena waktunya ini. Oh iya, ya. Saya beri Iya. kesempatan dari tadi, nggak mau Iya. bertanya. Oke, sekarang saya Iya. kasih Pak Trisolo, silakan, Pak. Ya, sebentar aja, Pak. Jadi pada waktu cuci darah pertama masuk ICU ya, itu apa gula darahnya berapa, Pak, ukurannya, Bu? Gula darahnya itu ngedrop, Pak. Pak Trisolo ini kawan Kurambio saya pagi. Oh iya. Iya. Gula darah saya itu 22, Pak. Dokternya itu berkata 20. seperti ini sampai iya anak saya 22. nangis. Iya, Ibu ini mujizat. Kok tidak gila, tidak koma, Oh tidak iya, mati. iya. Harusnya 22 berapa? gula saya. Harusnya berapa? Kalau Harus- orang normal ya harusnya ya 190 berapa, 110. Seperti itu, Pak. Oh, ini Tapi saya 20. 22. Memang itu ngedrop sekali, nggak boleh kayak gitu. Badannya Pak, itu gemetar. Iya. Oke. Gula darahnya 40 sudah meninggal. Contohnya teman saya, teman gereja. Ya, ini kalau 22 masih hidup itu mujizat. Oh, oke. Oke. Ya. Lanjut, Pak Tri. Iya, kalau sekarang setelah cuci darah lama ini, Bu, berapa bulan ini ya? Itu sekarang sudah berapa, Pak? Bu, sekarang sudah turun ya? Ya turun, Pak. Sekarang kan setelah 11 bulan ini, saya 3 bulan, 4 bulan itu sudah, saya kan pun itu Pak, beli alat cek gula darah. Itu kalau pagi Oh, iya. saya cek, itu bisa 110, 120. Nah, kalau Iya. sore bisa 170. Tetapi kalau saya makan nasi putih banyak, itu Nah. gulanya pasti naik, Pak. Naik. Makanya saya ya makannya saya pakai nasi merah. Ya. Iya. Iya. Kalau Bu, apa? Kenitin apa, Pak, Bu, untuk Kreatinin. cuci darah itu? Oh, kreatin. Itu Kreatinin berapa, Bu? saya kemarin bulan Waktu masuk. Ya. waktu masuk 11,9, Pak. Tinggi. Oh iya, tinggi memang ya. Ya, Hah? tapi bulan Juli kemarin awal saya di lab oleh dokternya hasilnya sudah 2,9. Oke, good. Nah, Oh, dokternya ya, berkata, puji Tuhan. ya, Ibu Hani Iya. kalau sudah 2 bebas. Oh iya. Jadi saya Ya. terserah Tuhan yang punya. Saya seperti itu. Ya. Saya terserah Tuhan. Iya. Ya, terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Andre. Ya, Tadi Oke, tertutup. terima kasih Pak Andre. Trisolo Iya. sudah bergabung Tadi ya. tertutup. Yang saya buka videonya enggak bisa buka sama apa suaranya ya. Enggak bisa dibuka, saya enggak bisa tadi. Sekarang sudah Kenapa? bisa. Problem kah? Enggak tahu ya. Enggak tahu, Oh. mungkin saya mungkin apa Jaringan. laptop saya barangkali. Ini saya ganti ya. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Ani karena waktu Ya, yang memisahkan kita. Saya kira belum habis sih yang kesaksian dari Bu Iya. Ani. Tapi nanti saya akan kasih sesi kedua ya Bu. Mungkin Wah, bulan iya. depan ya. Saya kira ada banyak yang Ibu Ani perlu ceritakan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Oke. Tapi poinnya saya dapat ya hari ini Bu Ani apa kesaksian ini ya.
poinnya apa? Jika kita percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau mendekat kepada Tuhan, punya relasi yang intim dengan Tuhan ya, dengan segenap hati, kita pasti meraih pertolongan dan kebaikan Tuhan. Ya, doa kita pasti dijawab Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Ingat itu ya, sesuai dengan kehendaknya. Karena firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhannya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya, 1 Yohanes 5 14 bicara apa? Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Karena itu, tetaplah percaya dan selalu jaga relasi kita tetap intim dengan Tuhan. Selamat beraktivitas Ibu Ani, selamat beraktivitas teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Trisulo, boleh bantu saya? Iya, ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang diberkati